Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menyiapkan perbekalan-perbekalan yang dibutuhkan untuk perjalanan yang panjang, perbekalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan amaliyah yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas malam ini melanjutkan pembahasan dari kitab Ahbabullah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah ta'ala, yang mana kitab ini menjelaskan tentang karakter-karakter yang menjadikan seseorang pemilik karakter itu menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sebuah kitab yang sangat mulia yang menjelaskan tentang karakter-karakter yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, dan sudah barang tentu bagi orang-orang yang benar imannya, bagi orang-orang yang benar ketakwaannya,
itu sangat membutuhkan ilmu tersebut, karena tidak mungkin seorang yang mengaku beriman tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin orang yang mengaku beriman dan tidak ada keinginan untuk mendapat sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Ya, orang yang imannya benar, maka dia mencari informasi, menggali ilmu, bagaimana caranya dia mendapatkan ilmu yang akan mengantarkan, ilmu yang menjadikan sebab orang tersebut menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita camkan baik-baik, perlu kita camkan baik-baik bahwa perbuatan atau sifat itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib amal-amal ibadah yang kita lakukan. Lihatlah ketika Rasulullah SAW sebutkan puasa, ketika Rasulullah sebutkan puasa, di mana kita lihat puasa itu adalah amalan yang berat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, perjuangan yang luar biasa. Sampai tidak sedikit di antara kita yang ketika siang hari merasa lapar, merasa haus, merasa kepanasan, lalu kita siram kepala kita dengan air ketika mandi untuk mengurangi rasa panas dan haus, supaya kita tetap fit, supaya kita tetap segar, supaya bisa bertahan sampai pada jam yang sudah ditentukan. Coba lihat perjuangan ini, lihat pengorbanan ini. Tapi yang demikian ini, puasa yang demikian rupa, itu akan hancur pahalanya ketika tidak diimbangi dengan sifat yang baik. Ya, ketika akhlaknya buruk, contoh, ya, dia suka marah, dia suka mencela, dia suka menghibah, ada manfaatnya puasanya? Ada faedahnya dia berjuang tidak makan, tidak minum? Enggak ada faedahnya. Coba kita rasakan itu. Haji juga demikian. Haji yang kita bayar itu Masya Allah, antri kalau sekarang berapa puluh tahun? Hah? Lebih Pak. Sekarang kurang lebih 30 tahun sekarang. Ini kemarin ada santri saya tahun 40 berapa? Astagfirullah. Ya sekitar 25-30an sekarang. Itu kalau kita bisa bayangin jemaah ya. Haji yang antri 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun minimal. Ya 20 tahun antri dengan biaya puluhan juta, perjalanan 10 jam. Coba bayangin, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, berpisah dengan keluarga. Warning yang diberikan oleh Allah, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. 3 hal ini kalau kita langgar salah satunya, hancur haji kita. Coba bayangkan ini. Maka tidak pantas seorang muslim meremehkan tentang karakter. Ya, tidak benar Islam seseorang, tidak benar iman seseorang ketika dia menyepelekan masalah karakter. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Salasatul Usul di bab-bab awal, di bab-bab awal ketika beliau menjelaskan tentang
yajibu ala kulli muslim an yu'allima an arba'in khisalin. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari 4 perkara. Di mana 4 perkara itu yang dinukilkan di dalam surat Al-Asr, di antaranya apa? Ilmu wal iman. Yang kedua apa? Amal soleh. Yang ketiga ad-dakwah. Yang keempat as-sabr. Puncaknya kesabaran. Dari 4 kriteria yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Asr, di situ menyimpulkan 4 macam kebahagiaan. Ilmu dan iman sumbernya kebahagiaan. Amal soleh sumbernya kebahagiaan. Dakwah sumbernya kebahagiaan. Kunci dari 3 semua ini, ilmu, iman, amal soleh, dakwah, kuncinya di mana? Kesabaran, karakter. Mana letak akidah orang-orang yang berakidah kalau nggak punya sifat sabar? Mana akidahnya orang-orang yang berakidah ketika tidak memiliki kesabaran? Mana imannya orang-orang yang mengaku beriman? Mana imannya orang-orang yang mengaku beriman ketika tidak punya kesabaran? Para nabi, para rasul berhasil sukses dakwah itu karena di dalam hatinya tersimpan kesabaran. Insya Allah. Nabi Nuh sampai bisa bertahan berapa lama, Pak? Insya Allah 950 tahun. Kita sudah 50 tahun belum? Ngepek pucuk itu nggak usah 100-in, nggak usah. Dan nampak sekali kita banyak kegagalan. Kenapa? Karena kesabaran nggak ada gitu. Loh, kadang-kadang ada perbedaan pendapat dengan teman-teman sama ngaji, udah cepet baroknya kita ini. Subhanallah. Makanya gagal terus dakwah kita ini. Ya, jadi kadang-kadang kegagalan dakwah itu bukan orang-orang nolak dakwah, kita yang nggak punya karakter, kurang sabar. Ya, coba kalau kita perlakukan berkeluarga itu seperti kita perlakukan teman. Gak cocok dikit pisahi, gak cocok dikit jauhi, beda sedikit tinggalkan. Coba kalau kita terapkan di keluarga, balik-balik pegatan sampean. Ya borah. Coba terapkan kepada istri Anda, gak cocok cerai, gak cocok cerai. Sampean mau nikah berapa kali? Dan ini diterapkan di dalam kajian-kajian kita. Kadang-kadang beda sedikit tinggalkan, beda sedikit jauhi. Kok cik cepet deh gitu loh. Aina as-sabr? Mana kesabaranmu? Ya, gak telaten. Apa istilahnya ini, Pak? Gak telatenan. Itu sifat istijal, tergesa-gesa mengambil keputusan, tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, tergesa-gesa di dalam menjustis sesuatu. Itu bukan sifatul mukminin. Laisa sifatul mukminin. Sifat orang mukmin itu al-hilm, lembut. Sifat orang mukmin itu al-anah, tenang. Laisa ta'isah, bukan sifat yang gegabah. Ya, as-sabr, al-hilm, lembut. Masya Allah. Terutama saya nasihatkan kepada sesama teman-teman kajian, kalau ada kekeliruan ingatkan. Makanya ada syariat namanya nasihat. Nasihati dengan cara yang baik. Apa cukup sekali? Apa cukup 2 kali? Apa cukup 3 kali? Terus nasihatkan. Ya, terus nasihatkan. Masya Allah.
Maka dari itu jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita tentang as-sabr. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi sabar, kemudian macam-macam kesabaran, ya itu sudah kita bahas, dan penjelasan tentang hukum-hukum kesabaran sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ahammiyatus sabr fid dakwah. Ahammiyatus sabr fid dakwah. Kalau kemarin kan secara umum kita sudah jelaskan bahwa sabar itu merupakan sifat wajibnya orang-orang mukmin. Saya ulangi, ya, as-sabr sifatul wajib lil mukminin, sifat wajibnya orang-orang yang beriman. Sifat wajibnya orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Kebutuhan orang mukmin terhadap sifat sabar itu dari segala sisi. Kebutuhan orang mukmin terhadap kesabaran itu dari segala sisi. Sehingga kemarin kita jelaskan pula, dari sisi ketaatan membutuhkan kesabaran, sabar terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan. Satu, as-sabr ala ta'atillah, sabar di dalam mentaati Allah. Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kenapa di dalam ketaatan kok kita butuh kesabaran. Ya, kenapa di dalam ketaatan kita membutuhkan kesabaran? Karena li'anna fin nafs masyaqqah. Ya, karena di dalam diri kita itu terdapat beban. Ya, karena terdapat beban di dalam jiwa-jiwa kita itu ada beban. Ya, ada beban. Sehingga yang namanya beban itu membutuhkan kesabaran untuk menahan. Makanya disebut mukallif, orang yang sudah diberi perintah Allah itu disebut mukallif, orang yang diberi beban perintah. Jadi perintah itu beban, Pak. Salat itu bagian dari perkara yang dibebankan oleh Allah. Puasa, zakat, mencari ilmu, itu perkara-perkara yang Allah bebankan kepada kita. Ya, lah yang namanya beban itu ada daya beratnya. Makanya disebut kita butuh sabar, karena sabar itu yang nahan. Nahan apa? Beban. Saya dipahami nih. Makanya orang-orang tua dulu kalau nasihati anak-anaknya yang terus cecok diuji oleh pasangannya, napa nasihati? Wis nduk, nek wis gak kuat culno. Ngene, wis nduk nek gak kuat culno, ojo ditahan nemen-nemen kok timbang awakmu dhewe sing rusak. Wis culno nek gak kuat, terserah awakmu. Itu kalau beban itu terlalu berat dan itu akan membahayakan dirinya, suruh ngelepasin. Ya, coba jenengan tulis nanti, sederhana saja. Bila kesabaran hilang dari hati, sama dengan apa, Pak? Bila
kesabaran hilang dari hati. Sama dengan apa? Nek sabar iku wis ilang teko ati sampean, apa yang terjadi? Hitungan sitok-sitok. Siji, ustad gak sabar. Apa yang terjadi? Buyar lah, ngoten toh? Loro, murid belajar gak sabar. Apa yang terjadi? Coba. Rumah tangga tidak sabar, terus berkembang. Bila kesabaran hilang dari hati, apa yang terjadi? Maka di dalam setiap ketaatan, itu membutuhkan kesabaran. Setiap ketaatan butuh kesabaran. Bun, ini yang pertama. Nah, sementara kan kita yang namanya manusia itu nggak bisa lepas dari pernik-pernik permasalahan kemanusiaan kita. Ono pegele, sampean duwe pegel napa mboten? Baik gak duwe pegel. Wong pegel awak niku kadang-kadang gak cuma tubuh, Pak. Endas niku kadang-kadang ya rumangsa pegel. Aku pikir aku pegel, Mas. Atiku pegel. Nek wis pikiran sing pegel, ati sing pegel iku pijete angel, Pak. Gitu? Iya, Masya Allah. Nggak sembarangan, Pak. Untuk memiliki seperti ini nggak sembarangan. Nggak sekedar banyak kita teruji gagal itu. Gitu. Gagal kita. Saya itu dampingi orang-orang umroh itu, Masya Allah. Teman-teman kajian kena ujian hilang kabeh ngaji ini, Pak. Ngaji pirang-pirang tahun. Ngaji pirang-pirang tahun pun ngaji akidah ini diuji kopere hilang. Ya. Bingkisan zam-zame ketelesut ngamuk ndak karu-karuan, Masya Allah. Bu, ujian ngerti ngono ya, Pak. Lah mek ngono tok sampeyan kali kula ngaji yamune yamene ku ngono tok. Astagfirullah. Mek ngono tok hasilnya niku. Ngoten niku saya evaluasi diri, Pak. Demi Allah evaluasi diri saya. Mungkin ilmu kok nggak nyentuh ke murid, sekian tahun ngikuti kajian. Ternyata diuji dengan galong ketelesut wis gak terima karo napa jenenge? Travel sing bawa travel kok padahal zam-zam pirang kilo hilang ketelesut. Gak terima no gak karuan, ngomong wis gak karu-karuan. Bu, ujian ngerti tapi uas gak karu-karuan. Evaluasi, mungkin ustadz waktu ngajar itu nggak ikhlas atau kurang ikhlas sehingga ilmu ini nggak nyentuh menjadi murid-murid yang taat. Dadi ini koyok ngene iki kalian. Itu mungkin ustadznya kurang ikhlas. Sehingga panjenengan kali kula gagal mendapat ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kita jadikan evaluasi. Padahal tahunan Pak ngaji itu. Wakidah niku wis mblenger wis mblekedak niku napa mblekedak niku napa? Mek ngene tok lho, mek ngene tok. Astagfirullah. Kita sering temukan ngoten niku, Pak. Ya malah kadang-kadang di pas pengajian itu, habis pengajian, sepulang pengajian, padahal pengajian tadi masalah sabar, loh. Pengajian ini bahas masalah sabar. Sepeda motor, mobilnya ketutup dengan mobil yang lain. Nyuruh satpam, Pak, tolong diumumkan sana, ini mobil saya mau keluar ini. Nggih, Pak, sebentar kita sampaikan. Jadinya satpam kan nyampe nonton. Ngoten niku ngomongnya wis gak karu-karuan. Kita lihat langsung di lapangan itu, Pak. Mek ngene tok hasilnya ngaji niku. Gagal kalau model begini, Pak. Makanya tolong aja cuma catat dalil ngerti, hadis ngerti. Apa artinya kalau tidak membuahkan sebuah karakter? Tolong dicamkan baik-baik ini. Tolong dicamkan. Kita menafsirkan ilmu bermanfaat itu kayak apa sih, Pak? Definisi ilmu nafi itu apa coba?
Napa, Pak? Tanda-tanda ilmu bermanfaat itu ketika ilmu sudah melahirkan sifat khosyah. Dadi wong gara-gara ngaji niku wedi karo dosa. Duwe rasa wedi karo dosa. Paham nih? Ini kunci. Uang niku nek wedi karo dosa, ngomong niku gak wani sembarangan, Pak. Pastikan pelan-pelan genah-genah. Bapak-bapak kalau nesu, muring-muring, ngomong elek nang sing wedok, iku ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi Anda ini tergelincir, bisa jadi memang itu karakter di mana ilmu itu nggak nyentuh kenjenengan. Bukankah satu cacian itu bisa menghancurkan puluhan kebaikan? Takut enggak? Begitu loh. Orang kalau punya rasa takut kepada dosa, maka rasa takut itu pengendali semua maksiat, semua keburukan. Coba Bapak Ibu renungkan. Ketika rasa takut terhadap dosa itu ada di dalam diri kita, berani berbuat dosa apa kira-kira? Berani? Itu mengendalikan, pengendali yang luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Nah, jadi nek njaluk nang Gusti Allah jangan njaluk duit tok ae ngono. Allahummal fulus. Laisal fulus manfus. Ya, minta diberi rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Kenapa? Ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Karena dengan rasa takut itulah itu akan menghalang-halangi saya antara saya dan bermaksiat kepadamu. Dadi sing ngedem, sing ngerem, yang menyelamatkan kita, yang menjadi penghalang terkuat seseorang untuk selamat dari maksiat adalah khasyatullah. Ini. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan usulul ilm khasyatullah. Pondasi dasar ilmu itu adalah adanya rasa takut kepada Allah. Itu usulnya ilmu, pondasinya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ngaten. Makanya kita minta supaya diberi rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut itu pengendali, Pak, dari semua maksiat. Insya Allah kita akan lebih selamat dari semua maksiat. Nah, rasa takut itu mengendalikan semuanya. Kita nggak mungkin menjadi pembohong, kita nggak mungkin menjadi penipu, kita nggak mungkin menjadi pencela, kita nggak mungkin menjadi pengumpat, kita nggak mungkin menjadi penggibah, kita nggak mungkin menjadi orang takabur, kita nggak mungkin menjadi orang yang congkak dan seterusnya, karena punya rasa takut kepada dosa. Coba rasa wedi karo dosa wis gak ono, kira-kira apa yang terjadi? Pripun, Mbak? Rasa wedi karo dosa wis gak ono, kira-kira apa yang terjadi? Makanya nggak heran ngaji rutin kemana-mana, tapi dosa tetap jalankan. Kecongkaan, sifat kasar, takabur, ujub ngelompok nih atiku lambek sampean. Kenapa? Ternyata kita belum punya rasa takut kepada Allah. Itu bukti ilmu belum nyentuh ke hati kita. Tolong diperhatikan dengan baik. Tolong diperhatikan dengan baik. Coba makanya kita kaji sifat-sifat dari generasi salaf. Ada nggak yang sembrono ketika ngomong? Ada nggak yang ceroboh ketika berfatwa? Ada nggak?
Semakin tinggi rasa takwanya, semakin apa? Hati-hati berfatwa, Pak. Hati-hati komentar. Nggak ceroboh berbicara itu. Nah, ini ukurannya dengan iman. Makanya Nabi ngomong, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au." Lho ngono. Kandengane ning kono ketemune. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang benar, berkata yang baik. Atau kalau nggak bisa, lah nek ono wong ngaji ini rutin ngomongi sembarangan, coba baca hadis ini cocok napa mboten? Ketemu apa enggak? Enggak ketemu. Makanya karakter jangan diabaikan. Bun, itu sabar yang pertama. As-sabru ala ta'atillah. Makanya di dalam memerintahkan ketaatan, di dalam menjalankan ketaatan, diikuti dengan sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita simak surat Toha ayat 132. Iya, surat Toha 132. Surat 20. Iya. Seratus 132, iya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Iya. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabar dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini kesabaran yang pertama, yaitu sabar di dalam mentaati semua ketaatan, Pak. Semua ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Coba sekarang ketaatan yang berhubungan dengan Allah. Contoh tauhid. Mentauhidkan Allah niku butuh kesabaran apa mboten? Dalam butuh, apalagi kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang banyak melakukan, wah tambah nemen Pak nih. Ono sing watuk, ono sing wahing kepethuk awak dhewe nih. Lho nggih mboten? Kenapa? Karena lain dari yang lain. Kita harus bertahan menjaga ketauhidan, jangan sampai bercampur dengan nah, itu membutuhkan kesabaran. Ini contoh tauhid. Sekarang sholat 5 waktu. Ini ketaatan yang berhubungan dengan Allah. Butuh kesabaran apa mboten? Butuh kesabaran. Nek mboten sabar, sering telat jamaah. Gimana? Ketika kita tidak sabar, tidak pernah mendapatkan sop pertama. Itu karena kurang sabarnya kita. Ya, onok malese, nggak disiplin waktu. Itu karena hilangnya kesabaran. Ya, mencari ilmu seperti ini butuhkan kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Nah, kula mbak sampean ngeten Mbak, ngapunten. Seringkali di dalam memahami ilmu niku global. Kurang spesifik. Jadi kita itu kalau ngaji rodok detail titik niku mboten saged, gak telaten. Ustaz, materi gak mari-mari iki. Pindah liyane ngono lho, ngono. Nggih ta mboten? Oh, sok iki tok gak mari-mari. Iku cirine gagal wisan kula mbek sampean. Ndak mungkin kula mbek sampean bisa mendalami ilmu kalau udah begitu. Ndak mungkin jenengan. Makanya kula mbek sampean begitu ana khilafiyah gampang teman-teman. Kenapa? Wis teko awale gak gagal. Kita awalnya wis gak sabaran. Sementara mempelajari khilafiyah itu membutuhkan kesabaran. Ya. Mengapa ulama terjadi khilafiyah? Oh, iku alasannya panjang, kudu telawaten ngaji niku.
Makanya jarang menguasai ilmu secara spesifik, akhirnya global saja gitu. Nah, nggak memahami dengan pemahaman yang sedalam-dalamnya. Nah, contohnya tak kasih contoh ya, bahas masalah niat. Niat itu kalau dikaji bab niat tok saja itu membutuhkan 7 poin pembahasan. Itu bab niat. 1. Apa makna niat? Dari sisi bahasa, dari sisi syariat. 1. Makna niat. Yang kedua, hukum niat. 3. Tempatnya niat. 4. Fungsinya niat. 5. Urgensi niat. 6. Manzilah, kedudukan niat di dalam Islam ini. Yang ketujuh, kesempurnaan niat. Itu bab niat. Pun dibahas, gak sabar, kesuwen. Ayo, makanya akhirnya global tok kita memahami ini gak iso dirasakno, gak iso ngerasakno. Lah nanti dampaknya Pak, kita kalau ada masalah juga begitu. Ini hasil madrasah Indomie. Ini ki hasilnya. Napa Pak? Instan. Gak dikaji yang detail gitu. Nah contohnya bab ibadah. Apa makna ibadah? Definisi ibadah. Macam-macam ibadah. Syarat diterimanya ibadah, rukunnya ibadah, pembatal ibadah. Itu bab ibadah. Keutamaan ibadah. Apa itu ibadah? Ini kalau dibahas detail. Ya. Jadi kita butuh kesabaran dalam hal ini. Ini ketaatan yang berhubungan dengan Allah. Ya. Terus taat yang berhubungan dengan manusia. Contoh, birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua. Butuh kesabaran apa mboten? Butuh. Mangkane wong tua kula mbek sampean dijak sampean kali kula gak patek gelem, wedi disengrangi. Ngene kok jok seneng nek wong tua gak melok kula mbek sampean ku jok seneng iku musibah. Kalau orang tua tidak memilih kita itu musibah. Peluang untuk birrul walidain sudah hilang dari kita. Tapi kata-katai wong nek gak dipilih wong tuane seneng, alhamdulillah gak milih aku. Jadi kita bersyukur dijauhkan dari pintu surga. Alhamdulillah jauh dari pintu surga. Ngono, Pak. Lho ngene iki potrete wong mukmin nang ngene iki. Ngene iki karaktere wong mukmin nang ngene iki. Apalagi orang tua kita beda pemahaman. Masya Allah. Pripun kula mbek sampean? Bisa kelembutan itu masih ada dalam sikap kita? Sebagaimana Abu Hurairah yang ibunya itu tiap hari mencaci maki Rasulullah. Di sisi yang lain Allah memerintahkan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik walaupun orang tuamu kafir. Ya Allah. Abu Hurairah itu pernah Pak datang kepada Nabi, duduk di depan Nabi, khusus bertemu dengan Nabi sendirian. Untuk apa? Minta doanya Nabi. Ya Rasulullah, aku datang kemari secara khusus. 1, mau minta maaf untuk ibu saya. Loh kenapa? Ibu saya itu selalu mencaci maki Anda. Setiap saya ajak kepada Islam, jawabannya apa? Pasti mencaci maki Anda. Supaya saya tidak mengajak Islam pada dia. Tapi terus saya ajak, setiap saya ajak selalu mencaci maki Anda. Saya pun berhenti karena nggak tahan. Maka saya minta maaf dan mohon maafkan ibu saya.
Apa kata Rasulullah? Aku maafkan ibumu. Aku maafkan ibu. Terus yang kedua, ya Rasul, aku minta tolong kepadamu, doakan hidayah kepada ibuku ini, agar ibuku bisa menerima syahadat ini. Nabi langsung mendoakan, Allahumma arsyidi li ummi Abu Hurairah. Allahumma arsyidi li ummi Abu Hurairah. Setelah itu Rasul mengatakan, sudah, sekarang sudah aku berdoa untuk ibumu. Sekarang pulanglah, temui ibumu, katanya. Pulang Abu Hurairah. Begitu pulang, mengetuk pintunya, disenggrang sama ibunya. Diam kamu di luar situ, diam, katanya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Beliau berdiri tidak pindah kemana-mana karena patuhnya dengan ibundanya. Subhanallah. Setelah itu jarak beberapa saat, ibunya keluar dengan menutup kepalanya dengan kain, mengangkat jarinya mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah menangis sedaci-dacinya. Apa katanya? Tidak ada suara yang paling merdu aku dengarkan di seluruh suara ini kecuali suara ibuku saat melantunkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Akhirnya dia pun kembali kepada Nabi, mengucapkan syukurnya kepada Allah dan terima kasihnya kepada Nabi atas doa hidayah. Disampaikan berita gembira, ya Rasulullah, ibuku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat atas doa yang engkau ucapkan. Maka bersyukurlah Abu Hurairah, kata Nabi, bersyukurlah kepada Allah. Akhirnya karena doa Nabi dikabulkan, Abu Hurairah minta doa lagi. Minta doa lagi, ya Rasulullah, boleh nggak aku minta doa lagi kepadamu? Ini wis kadung napa? Ketagihan doa ijabah. Tapi doanya luar biasa, Pak. Mintalah ya Abu Hurairah, mintalah doa apa yang kamu harapkan, apa mintalah. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar setiap orang mukmin yang mendengar namaku, jadikan mereka itu mencintai aku dan mencintai ibuku. Masya Allah, keaneh-aneh cinta aneh, Pak. Saya coba nek kula mbak sampean krungu dikabulno dikai maneh donga njaluk apa kira? Ya Allah, ya Rasul, turun duwe mobil. Ini ya Allah. Ya Rasul, doakan kepada Allah Ta'ala agar orang mukmin mana saja yang mengenal namaku, jadikan mereka mencintaiku dan mencintai ibuku. Maka didoakan oleh Nabi, tidak ada orang mukmin yang mengenal Abu Hurairah kecuali pasti akan mencintai Rasul. Insyaallah. Sabar, Pak. Suami menjaga istri, mengawal istri, mendampingi istri, mencukui istri, butuh kesabaran dalam butuh. Apalagi wanita itu diciptakan dari bengkok, Pak. Kalau kamu kencengi patah, kalau kamu biarkan tetap bengkok. Lah terus enaknya dia apa nih? Dilus-lus. Membutuhkan apa? Sabar. Oh, gak sabar, wis tak pegatan. Lho nggih mboten, Pak? Ayo mboten telaten menghadapi kekurangan wanita. Begitu juga kesetiaan seorang wanita untuk taat kepada suami. Membutuhkan kesabaran apa? Sabar. Karena rezeki yang berupa suami yang diberikan pada ibu-ibu antara suami yang satu dengan suami orang lain itu beda. Gimana? Saya sering mendengarkan apa namanya yuwaswisu fi sudurin nas ini. Saya sering mendengar apa? Yuwaswisu fi sudurin nas ini. Ketika ibu-ibu lagi studi banding terhadap suami-suami mereka. Napa studi banding? Menceritakan apa? Nek bojoku iku mbak, masya Allah, sabar, wong nteriman. Makanya sampean arang masak, jarang masak. Wong aku masak lodeh ku seminggu tak ngat ngoten.
Ngono iku bojoku ya kelamat telewatan. Sing sitok sing bojone anyi-anyi, suarane ana apa? Enak Mbak, bojoku Masya Allah gaplek ya. Jadi bojone digaplek-gaplek ngoten niku. Raweh wele amit-amit Masya Allah. Jabang bayi aku. Lah ngeten iki kira-kira Pak nek mboten sabar, gimana kira-kira? Buyar Pak, kekurangan, kelebihan itu tidak sama. Di samping ada kekurangan, saya yakin pasti ada kelebihan. Nah kalau kita ngelihat kekurangan, tidak akan selesai Pak. Terus setiap nanti ganti pasangan, coba kalau nggak percaya jenengan. Ojo dicoba. Kok malah coba? Loh nggak ada, makanya kan nggak ada orang sempurna, toh. Ujian dalam hidup itu ujiannya apa? Kekurangannya. Nah, sudah ya, ini setiap sendi, Pak, setiap sendi ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Pun yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi wal muharramat. Masya Allah. Ya, as-sabru anil ma'asi wal muharramat. Yang kedua adalah sabar di dalam apa? Dari perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ngoten. Yang kedua itu sabar dari perkara maksiat dan dari perkara yang Allah haramkan. Kenapa? Di dalam menghadapi larangan, di dalam menghadapi maksiat, di dalam menghadapi yang diharamkan, kok butuh kesabaran? Ya, kok butuh kesabaran? Kenapa? Karena sesungguhnya fi nafsihil insan, di dalam jiwa manusia, fil insan, di dalam diri manusia itu ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan. Ya, karena di dalam diri kita itu ada nafsu yang mengajak kepada keburukan, menyeret kita dalam keburukan. Ayo coba Pak, jujur mawon. Kula mbak sampean wis ngaji, ini ngerti halal ngerti haram. Ono enggak kecondongan hati untuk seneng kepada yang diharamkan? Wonten apa mboten? Wonten. Insya Allah kalau kita di depan orang banyak Pak, yang kita tonton, yang kita saksikan, insya Allah yang halal-halal. Tapi ketika sendirian, apa sama perbuatan kita dengan ketika di depan orang banyak atau ketika sendirian? Apakah sama pribadi kita? Apakah sama karakter kita? Apakah sama kebiasaan kita? Saat berkumpul dengan teman-teman ngaji dengan sendirian, jelas beda. Ini yang dikatakan membutuhkan kesabaran untuk apa? Menahan diri tidak larut di dalam ajaan syahwat. Ya, ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf. Surat pinten, Bu? Surat Yusuf. Ibu-ibu mulai tadi nggak dijak ngomong. Ya, yang penting nggak ketiduran aja, Bu, ya. Sing sabar. Surat Yusuf surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 50. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nggih. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya
nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini ya, karena di dalam diri kita ada nafsu, ada syahwat, ada iradat, keinginan. Maka ini yang menyebabkan orang bisa terseret di dalam kemaksiatan walaupun sudah ngaji. Ya, kita kan bukan malaikat. Potensi untuk berbuat buruk itu kuat sekali pada diri kita itu. Ya, orang yang sedang maksiat itu belum tentu nggak tahu Pak yang buruk. Bisa jadi ngerti, ada nafsu. Buktinya apa? Ada nggak orang alim, ngerti Quran, ngerti tafsir, ngerti hadis, berbuat maksiat kepada Allah? Ada apa enggak? Banyak. Seperti orang berbuat syirik. Iya kan? Tahu Quran tahu hadis tahu, tapi bermaksiat kepada, kenapa? Nafsu. Ya, Masya Allah. Bun, ini yang kedua. As-sabru anil ma'as wal muharramat. Sabar dari perkara yang maksiat dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam perkara haram ini kita butuh kesabaran? Karena di dalam diri manusia terdapat nafsu. Di dalam diri manusia ada syahwat. Di dalam diri manusia ada iradat, keinginan. Maka di situ dibutuhkan kesabaran untuk mengendalikan. Nah, seperti orang-orang maksa, nekat ambil mobil, padahal ngerti riba. Kenapa? Enggak sabar. Gimana? Enggak sabar. Masya Allah. Maksa akhirnya. Bun, yang ketiga, as-sabru alal masaib wa aqdarillahil muallimah. Ya, sabar terhadap semua musibah. Ya, sabar terhadap apa? Musibah dan takdir Allah yang tidak disukai. Ya, sabar terhadap musibah dan takdir Allah yang tidak disukai. Kenapa kita kok membutuhkan sabar di dalam menghadapi musibah? Karena manusia itu nggak ada yang menyukai musibah, ya, nggak ada yang seneng dengan musibah. Ayo Pak, monggo nanti malam ngetes keyakinan, nah, ngetes kekuatan iman. Untuk menunjukkan bahwa iman kita sudah kuat, dites. Nanti tahajud minta tolong kepada Allah. Ya Allah, sudah 2 minggu ini gak dapat musibah ini, tolong besok pagi datangkan musibah. Masya Allah. Wani Pak ndonga ngono Pak. Sama, saya juga gak berani. Kenapa? Bisa jadi gak sabar kita. Kalau tabiin berani apa enggak? Berani tabiin. Sahabat berani apa enggak? Berani sahabat. Makanya ada doa Nabi, ya, ada doa Nabi yang tidak pernah kita baca. Ada doa Nabi, ya,
yang tidak pernah kita baca. Dan kita tidak tertarik untuk mencatatnya, apalagi menghafalkannya. Ketika saya sampaikan sebuah hadis ini, saya sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu coba diulang. Dah ono sing muni, Pak. Ditirukan doa saya, Bu. Ya, ditirukan doa saya ini. Enggak ada yang meniru sama sekali. Ibu dicatat ya, nggak ada yang jawab juga. Saya tanya, ibu-ibu masih ada di tempat nggak? Subhanallah, ya, nggak ada yang berani Pak membaca doa ini, masya Allah. Apa doanya Pak? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkan aku, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan fi zumratil wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku apa? Dalam keadaan miskin. Ibu tertarik menghafal? Pak? Ya, nanti tahajud dibaca ini ya. Saya kasih PR jenengan. Untuk menguji apa? Kualitas ketakwaan kita. Sudah kuat belum? Nanti malam hafalin doa ini. Usahakan bangun jam 2:30. Setelah tahajud witir, terakhir doa ini, Allahumma ahyini ghinan. Lu ngono bacane. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsurni fi zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku pada kiamat bersama orang-orang yang miskin. Ya. Jadi doa ini tidak populer karena memang nggak ada yang jadi itu kenapa kita membutuhkan kesabaran dari musibah. Buktinya banyak yang gagal di sini Pak kita. Banyak yang gagal di sini. Nggih saestu. Saya masya Allah belajar banyak lagi. Apa kira-kira yang salah di dalam penyampaian ini? Nggih Pak. Saya ngawal orang haji niku, teman-teman ngaji, wis sunah pun wis mateng sunahnya itu. Diuji dari awal, yes. Awalnya sakit Pak. Lah ujian haji niku ngerentep ujian itu Pak. Ya, pertama perjalanan dari Medina ke Mekah niku bani bis meledos Pak. Gembos. Wah, langsung sadar ujian, serempak batinku durung iki ngono. Ujian, sabar, saya iso guyang, tak jarno. Aku ngenteni kok ana lakone iki mesti ngono. Bener Pak, minggir semuanya. Nah ternyata qadarullah sopir bis itu nggak bawa bekakas kunci niku Pak. Jadi tengok teng mriku suwe bis yang lain niku seliwer sampai menjelang dohor. Mulai kan? Ya opo sere? Dereng ta Pak? Mulai kan? Dah akhirnya ada bis mau mampir, bantu, selesai. Sabar. Sudah sampai berhenti di rest area, sholat dohor, makan siang, perjalanan lanjut. Nah perjalanan lanjut itu kalau di sana itu 1,5 jam itu sudah berpuluh-puluh kilo Pak hasilnya. Karena jalan raya sana itu kayak tol. Wes buanter, udah berpuluh-puluh kilo. Ada nenek-nenek teriak ke saya, Ustad berhenti Ustad. Napa Mbah? Tas kula carry. Langsung nyetok. Kok iso sih Mbah? Mbak,
ujian. Ya ujian Ustaz. Iku ndase gak kari pisan lho ngono sampean. Ya Allah. Wong tas iku digowo. Soalnya wis jauh, Pak. Dan semuanya sudah hampir nyampe sana. Kita sudah terlambat, ditambah lagi apa? Sembayang tok. Iki paling awak dhewe iki dosa tok anjenengan. Sudah selesai, belum ujian itu. Sudah terlambat sampai di maktab jam 12 malam. Sampai di maktab. Itu mulai pagi Pak berangkat. Mulai siang. Allah. Kata dia apa nih, Masya Allah. Catet toh. Nggih nanti Pak ya. Nanti saya tak tutup nih cerita Didi. Nah sampai di situ, ya sampai di sana, sampai di maktab subhanallah ujian kita kan capek ya, capek kan instruksi dari rombongan kan gini. Nanti kalau udah sampai maktab istirahat dulu di kamar masing-masing. Kamar sudah siap semuanya. Begitu nyampe di sana, kamar tinggoni wong Pak. Mbok. Ustadz, sinten teng jero niki? Mbuh aku ya ora ro. Disuruh keluar, ndak mau, Pak. Bu, ini kamar kami. Enggak tahu saya. Loh, lah ya tak beritahu. Ini kamar kami, ini. Loh, saya enggak tahu. Lah sing naruh sampean sini siapa? Pak Yai saya. Saiki Pak Yai ini sampean di umroh. Ngenteni sampai subuh, Pak. Ayo. Siap jadi orang sabar. Wis Ustaz, tak tetekane baju kesabaran. Yang namanya bapak-bapak ini mboten telaten, gemes. Pak Yai ditelepon begitu Pak Yai baru Yai Pak niki Pak, dicekel klambine niku. Pak Yai yo jare ngono. Mas, sabar. Oh, kesuwen Ustaz iki jarine. Kesuwen Ustaz. Wis ngaji, Pak. Ya kan? Itu baru seperti itu, Pak. Loh, jadi Allah menguji kita marah itu memang pas gitu loh, Pak. Waktunya, saatnya. Dadi ngamuk niku cocok ngoten. Cocok. Sama coba jenengan pulang kerja. Istri enggak di rumah. Pintu pagar dikunci. Gremes. Sampeyan telepon enggak diangkat. Suudon apa khusnudon? Ayo. Ditelepon enggak di apa? Di WA centang siji sisan. Mbok mateng sudah. Ayo, aku kepingin delok apa jenenge? Ayo kepingin roh aku. Kitab apa sing sampean kaji katene? Suudon apa khusnudon? Astagfirullah. Jadi orang sabar itu tidak gampang ternyata. Dites dulu, diuji dulu. Makanya perlu dilatih di sini. Setiap kondisi. Ibu-ibu nganterin anak-anak sekolah. Sarapan. Ditakoni. Gak pipis sih ale? Enggak. Awas untuk ngedalan pipis asul. Enggak. Pipis sih? Moh. Nyengklak. Percim ngaten. Napa? Ngene piye kira-kira? Cek dunjalno anak iki, Pak. Hah, disorong ndak karu-karuan set cepet ngaten. Sik tah kakiku cepet ngoten iki. Wis masuk kamar mandi kesuwen. Nang masuk doa dulu mah. Wis kana donga kanggo wong muring-muring. Kana donga wisan. Ya, nyatet dalil niku gampang, Pak. Ngaji niku gampang. Yang sulit niku napa? Ayo belajar. Jadi di ilmu itu jangan cuma dicatat, didengar, dicatat. Kapan kita memiliki karakter-karakter yang sudah kita catat itu? Kapan? Ya, makanya kalau mengkaji materi jangan global. Hasilnya pasti nggak bagus nanti. Gampang
menilai, gampang menjustis, gampang menghukumi, gampang buyar. Kenapa? Karena tidak matang di dalam memahami materi. Jelas ini? Siapa yang tidak iman dengan takdir? Siapa? Wong rukun iman itu dibahas balak-balik. Cuma pengejauhan tanya, apa sih yang dimaksud dengan al-iman dengan takdir itu? Apa pengertiannya? Dan apa konsekuensinya? Jelas ya? Maka yang dikatakan iman dengan takdir itu ar-ridha bi qada'illah. Hatinya ridho dengan semua peristiwa yang terjadi itu. Ridho dengan segala peristiwa yang terjadi. Kenapa? Karena hatinya yakin apa yang sedang terjadi itu sesuai dengan ilmunya Allah dan sesuai dengan hikmahnya Allah. Karena Allah ketika membuat sebuah syariat, membuat sebuah aturan, membuat sebuah peristiwa, itu tidak lepas dari dua hal. Perhatikan ibu, perhatikan bapak. Ketika Allah menciptakan sesuatu, termasuk peristiwa. Peristiwa itu ciptaan Allah bukan? Hah? Nah, ketika Allah menciptakan sesuatu, itu nggak keluar dari dua hal. Apa itu? Ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Artinya apa bapak? Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu ngawur. Termasuk ketika kita diberi musibah. Kenapa kok saya? Yombo. Ada yang datang kepada kita sharing, Ustaz butuh sharing ini. Ustaz sharing menceritakan bla 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 masalahnya itu, bertumpuk-tumpuk masalahnya, ruwet masalahnya, bulet masalahnya. Terakhir nanya, Ustaz, kenapa harus saya yang diuji? Ya tak jawab, aku ya ora roh. Lho gitu. Sing lebih gak enak lagi, coba Ustaz pikirkan, masalahku ya kayak bisa kecapean. Coba kalau kita memahami kandungan ilmu Allah, asmaul, ayo sudah mengkaji sifat asma wa sifat? Sudah. Sudah mengkaji asma wa sifat? Asma Allah ada berapa? Sudah dikaji 99 ini. Lu cari sudah. Global kan? Global, saya katakan tadi global. Begitu kena masalah bulat kita. Diuji dengan kekurangan tetangganya, diuji dengan keburukan teman-temannya. Itu bukan kebetulan, Pak. Bukan kebetulan. Dan Allah memberikan cobaan kepada kita itu nggak ngawur. Makanya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di akhir ayat, dua sifat Allah selalu digabung. Innallaha alimun hakim. Sering digandengkan kan? Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya mengetahui dengan pasti siapa yang layak diuji dengan ujian ini. Siapa yang pantas menurut Allah yang harus diuji dengan ujian seperti ini. Nah, ini nanti butuh penjelasan secara, sehingga nanti ketika kita di dalam menerima ujian apapun bentuknya, kapanpun itu terjadi, apapun peristiwanya, dimanapun kita mengalaminya, hati kita sudah siap menghadapi itu. Jadi korelasinya, faidah yang besar yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari tentang al-iman dengan takdir, maka di situ akan membahas tentang rububiyah Allah. Saya ulangi, ketika kita mempelajari tentang iman kepada takdir, maka kita akan kupas tentang rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Napa Pak? Tauhid? Rububiyah. Apa rububiyah Allah itu? Perbuatan Allah.
perbuatan-perbuatan. Allah berbuat itu dengan ilmunya, Allah berbuat itu dengan bijaksananya, nggak ngawur. Nah, makanya kadang-kadang ada orang sudah diuji miskin, dikei sakit berat, terus beruntun Pak. Meniku ndongane kadang-kadang elek. Kok gak wong sugih-sugih lho ngono Pak. Awak dhewe wis miskin diuji sing macem-macem, kok gak liyane lho ngono. Dadi ndongane elek, malah liyane ditungakno elek malah. Kok gak wong liya lho ngono. Dadi awak dhewe ku seneng nek wong liya sing nggak sadar ini, ya Allah. Bon, ini macam-macam kesabaran, pembagian kesabaran. Jadi yang pertama apa? Sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap maksiat dan perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga, sabar terhadap apa? Musibah. Ya, sabar terhadap musibah. Nah, ibu-ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kesabaran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, manzilatus sabr azimun. Kedudukan sabar bagi seorang mukmin itu sangat agung sekali dan memiliki urgensi yang sangat luar biasa. Ya, sangat penting. Sangat penting. Karena kesabaran itu merupakan jembatan. Saya ulangi. Ya, kesabaran itu jembatan yang mengantarkan dari sumber dan buah. Saya ulangi lagi, kesabaran itu jembatan yang mengantarkan dari sumber dan menuju buahnya. Apa sumber kesabaran? Ikhlas. Ikhlas. Makanya orang-orang yang ikhlas itu melahirkan sifat sabar. Ketika orang sudah menghasilkan sifat sabar, maka sabar itu akan melahirkan puncak daripada tingkat tertinggi dari nikmat agama ini. Apa itu? Istiqomah. Nikmat iman belum tinggi ketika tidak diikuti dengan istiqomah. Apa artinya beriman kalau nggak istiqomah? Atau apa artinya kita dapat hidayah kalau nggak istiqomah? Apa artinya kita mendapat nikmat tauhid kalau nggak istiqomah? Apa artinya kita mendapat nikmat sunnah kalau nggak dapat istiqomah? Pertanyaannya, ada nggak orang yang hidup di atas sunnah lalu terputus? Ada apa enggak? Ada enggak orang mendapat nikmat akidah yang benar lalu terputus? Banyak. Maka nikmat tertinggi setelah hidayah adalah nikmat apa? Istiqomah. Dan untuk bisa meraih istiqomah, mau tidak mau, sabar harus dimiliki. Mustahil, tidak mungkin orang bisa meraih istiqomah tanpa memiliki kesabaran. Bisa enggak Pak? Jenengan dengan saya istiqomah, seorang ustadz, seorang dai, istiqomah dalam dakwanya kalau enggak sabar, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, maka untuk bisa sabar harus berlatih sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-hilmu bitahallum. Sifat sabar
itu bisa diperoleh dengan apa? Membiasakan diri untuk sabar. Nah, sabar itu bisa diperoleh dengan apa? Membiasakan diri untuk bersabar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dari segala sisi sudah kita jelaskan, dari segala aspek sudah kita bahas, bahwa tidak bisa tidak, kalau kita ingin menjadi seorang mukmin sejati, ingin menjadi ahli sunnah, apalagi ingin menjadi generasi-generasi terbaik, ingin mengikuti jejaknya Nabi, jejaknya para sahabat, ini mustahil, tidak mungkin kita bisa ikuti ketika kita gagal memiliki sifat sabar. Gak mungkin itu bisa. Berjalan di atas sunnah membutuhkan kesabaran dengan ujian-ujian, tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan. Ya, apalagi sekarang dakwah kita ini dikasih label yang gak enak-enak tok pokoknya. Lho gimana? Iya, kita itu menang, Pak, menang gak bunyi, salah. Ngomong salah, bergerak salah, diem salah. Kenapa? Karena kacamata kebencian yang dipakai oleh manusia sekarang. Ngoten. Coba jenengan berbuat baik dengan kebaikan yang luar biasa, salah. Tonggo iki Mas ngaji ngono, tapi wonge apik. Gak ngono Mas, iku pencitraan. Ngono iku ciri-ciri ini aja. Ciri-ciri ini Pak Malan. Ambek tonggone apik iku ciri-ciri ini iku. Iki yo opo sih? Kok coba sampean diem gak keluar. Ya iku ciri-ciri gak gelem ambek bertonggo, Mas. Ngono. Enak iya apa Pak ngene iki, Pak? Loh iya. Saya punya tetangga gitu, tapi wongnya apik, Mas. Wah, iku jane nutupi eleke, Mas. Ngono iku ciri-ciri teroris ngoten niku. Cek gak ketara eleke ngoten. Begitu kita tertutup, bener apa salah? Salah, itu ciri-ciri ini Mas, gak gelem ambek masyarakat Mas. Enaknya wong ini diapa nih? Ditungokno sing apik. Ya, ditungokno sing apik. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ini masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi di dalam belajar dan di dalam beramal ini. Ya, ini insya Allah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk bulan depan kita akan bahas ya tentang ahammiyatus sabr fid dakwah. Ahammiyatus sabr fid dakwah. Pentingnya kesabaran di dalam berdakwah. Karena disebutkan di dalam kitab Muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, itu ada sekitar 19 pilar. Ya, kenapa sabar itu dianggap penting di dalam berdakwah? Sehingga nanti kalau kita dakwah di keluarga, suami ngajak istri, istri ngajak suami, orang tua mendakwai anak, itu kita bisa bertahan nanti Pak, bisa istiqomah tetap dakwah, ya nggak putus asa di dalam dakwah. Insya Allah kalau kita sudah memahami tentang pilar kesabaran di dalam dakwah ini, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada 1-2 pertanyaan, kalau ada silahkan. Nah, Bismillah, Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya laki-laki sholat di masjid? Apakah sunnah muakkad ataukah wajib? Mohon penjelasannya. Nah, wallahu a'lam, para ulama khilaf dalam masalah tersebut. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang sebagian mengatakan sunnah muakkad. Kalau saya pribadi lebih condong mengikuti yang wajib. Ya, kalau tanpa ada udzur syar'i. Jika tidak ada udzur syar'i. Dalil wajibnya mana? Dalil wajibnya yang pertama dari Al-Quran.
dari Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Ya. Dan tegakkanlah salat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ya, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di dalam tafsir para ulama, yang dimaksud warka'u ma'ar raki'in itu artinya adalah sallu ma'al musallin. Salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Ya, salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 102. Surat 4 ayat 102. Di mana di surat An-Nisa ayat 102 ini Allah syariatkan kepada Nabi dan para sahabatnya untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah di saat sedang berhadap-hadapan dengan musuh. Masya Allah. Sedang berkecamuk apa? Perang. Coba minta tolong dibaca terjemahnya saja karena ayatnya panjang, biar sedikit mengurangi waktunya. Surat 4 102. Iya, coba ini biar dibaca terjemahan ini ya, ngapunten. Apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lalu hendaklah datang golongan yang lain belum sholat agar mereka sholat bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Nah, maka dikomentari para ulama ahli tafsir, kalau dalam kondisi ya terancam seperti ini, Nabi SAW dan para sahabatnya tetap diwajibkan apa? Menjaga sholat jamaah dan disuruh menegakkan sholat jamaah. Loh, apalagi dalam kondisi aman. Nah, ini yang dijadikan oleh para ulama yang berpendapat bahwa sholat wajib itu hukumnya sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ini dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga, yaitu tentang kisah sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Ya.
Ya, sahabat Ummi Maktum bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat jamaah. Apakah orang yang buta seperti dirinya, dia cerita, ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid dan aku buta. Aku tidak punya orang yang bisa nonton saya dari rumah ke masjid. Ya. Loh, apakah saya tetap datang ke masjid? Nabi mengatakan apa? Tidak. Setelah Ummi Maktum pergi, dipanggil lagi oleh Nabi. Ya Ummi Maktum, ya, apakah engkau mendengarkan suara adzan? Hal tasma'un nida? Apakah kamu dengar suara panggilan adzan? Ummi Maktum mengatakan apa? Naam, saya dengar panggilan adzan. Maka Nabi mengatakan apa? Wajib kamu datang. Ini orang buta. Tidak ada orang yang bisa nuntun, ya, dari rumah ke masjid. Ya, bagaimana dengan yang tidak buta? Ini dalil ketiga, yaitu hadisnya Ummi Maktum. Ini. Kemudian dalil yang keempat, yakni ketika Nabi SAW mengancam dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya kumandangkan adzan dan sertakan tegakkan sholat berjamaah. Saya akan mendatangi rumah-rumah kaum muslimin yang tidak mau datang sholat jamaah. Apa kata Nabi? Aku akan bakar mereka bersama rumahnya. Masya Allah. Dan hadis ini masyhur di kalangan ulama sunnah. Jadi nggak ada cacat di dalam hadis ini. Ya, Nabi memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengumandangkan apa? Adzan. Kemudian Nabi mengancam akan mendatangi satu persatu kaum muslimin yang tidak mendatangi jamaah itu, ya. Dan Nabi mengancam apa? Akan membakar mereka bersama rumah-rumah mereka. Masya Allah. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, hadisnya kuat. Dalam sebuah hadisnya, laqad hamamtu anna amara bis salati fataquma thumma amara rajulan fayusalli bin nas thumma intalaqa ma'i birijalin ma'ahum hasmin minan hatabi, ya, ila qaumin la yashhaduna as-salah fa ahraqa alaihim buyutahum binnar. Kata Rasulullah, sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang sholat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah, lalu aku bakar rumah mereka itu. Ini menunjukkan apa? Ancaman yang sangat serius bagi orang-orang yang tidak nih. Maka banyak sekali dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama yang menyatakan bahwa ini hukumnya adalah wajib. Dengan dalil-dalil tersebut kita lebih condong, saya pribadi
lebih condong kepada yang wajib selama tidak ada udzur syar'i. Nah, saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Tadi ada doa Pak ya yang jenengan minta, barangkali mau dicatat untuk dibuat guyonan sama teman-teman. Ya barangkali mau diapalin gitu ya, tidak masalah. Masya Allah. Allahumma ahyini, ya ahyini, Allahumma ahyini miskinan, terus wa amitni miskinan, kemudian wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam kemiskinan, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Cuma sebagian ulama menafsirkan, ada dua penafsiran di sini. Ini bisa jadi doa yang sifatnya hakiki. Jadi hakiki itu memang nyata begitu. Ya, memang doa minta kemiskinan. Miskin dengan fakir itu beda loh ya. Miskin dengan fakir itu beda. Kalau fakir Nabi berlindung, na'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekafiran dan kefakiran. Itu masuk doa apa? Pagi, petang itu ada. Beda miskin dengan fakir itu beda. Jadi miskin itu cukup, pas. Ya, miskin itu pas. Ini pas gaya oma, ono duit, pas tuku mobil, ono duit, ini pas. Butuh ngono Mak. Artinya pas itu untuk kebutuhan. Ojo ditafsirno blakrak kaya iki mang lho ya. Iki guyon lho. Jadi pas gitu. Kalau fakir itu kurang. Itu. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan ini majaz, bukan makna hakiki. Yang dimaksud majaz itu apa? Yang dimaksud itu ya Allah hidupkan aku dalam miskin, itu artinya apa? Tawadhu. Diartikan apa? Tawadhu. Karena orang miskin itu biasanya apa? Tawadhu. Hatinya lembut. Itu Nabi ingin demikian. Hidupkan aku sebagai orang tawadhu, matikan aku dalam keadaan tawadhu, kumpulkan aku bersama orang-orang yang tahu. Karena miskin itu identik dengan ketawadhuan. Wallahu a'lam. Ya, dari dua sisi ini sama-sama benarnya. Saya kira cukup ya semuanya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.